Pada masa Romawi kuno, sekitar abad ke-1 sebelum Masehi hingga abad ke-3 Masehi, Kekaisaran Romawi berkembang pesat, mencakup wilayah yang luas dari Eropa, Timur Tengah, hingga Afrika Utara. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Romawi tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga jaringan intelijen yang canggih. Mata-mata Romawi memainkan peran penting dalam mengumpulkan informasi dan menjaga stabilitas kekaisaran. Salah satu unit elit yang terkenal dalam struktur militer Romawi adalah pengawal Praetorian. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengawal pribadi kaisar, tetapi juga terlibat dalam operasi rahasia, termasuk spionase dan konspirasi politik. Pengawal Praetorian seringkali memiliki pengaruh besar dalam penunjukan dan penggulingan kaisar, menunjukkan betapa kuatnya peran mereka dalam politik Romawi. Selain itu, Romawi juga membangun benteng-benteng di berbagai wilayah untuk memperkuat pertahanan dan memantau aktivitas musuh. Penemuan terbaru menggunakan citra satelit mata-mata era Perang Dingin telah mengungkap ratusan benteng Romawi yang tersebar di Suriah dan Irak. Benteng-benteng ini menunjukkan betapa seriusnya Romawi dalam menjaga wilayah kekuasaannya dan mengawasi pergerakan musuh. Jaringan mata-mata Romawi berkembang menjadi sistem yang kompleks dan efisien. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga kecerdikan dan strategi dalam mengumpulkan informasi. Kisah para mata-mata ini menunjukkan bahwa di balik kejayaan Kekaisaran Romawi, terdapat operasi rahasia yang memainkan peran krusial dalam menjaga dan memperluas kekuasaan. Seiring berjalannya waktu, peran mata-mata dalam politik dan militer Romawi semakin menonjol. Mereka terlibat dalam berbagai operasi, mulai dari infiltrasi ke wilayah musuh, sabotasi, hingga manipulasi politik di dalam negeri. Keberhasilan mereka dalam menjalankan misi seringkali menentukan nasib pertempuran dan stabilitas kekaisaran. Operasi mata-mata di Romawi kuno dilakukan dengan strategi yang cermat dan fleksibel. Salah satu metode yang sering digunakan adalah infiltrasi, di mana mata-mata menyamar untuk menyusup ke dalam masyarakat, militer musuh, atau bahkan istana lawan politik. Informasi yang dikumpulkan meliputi rencana perang, strategi ekonomi, hingga niat pemberontakan. Selain itu, Romawi dikenal memiliki jaringan penghubung yang sangat efisien untuk menyampaikan pesan rahasia. Mata-mata seringkali bekerja dengan kurir rahasia yang membawa kode atau pesan tersembunyi. Salah satu teknologi sederhana tetapi efektif yang digunakan adalah Cherae, tablet lilin yang dapat dihapus untuk menyembunyikan pesan setelah dibaca. Dalam beberapa kasus, pesan bahkan ditulis di bawah lapisan lilin yang tampak kosong. Dalam Kekaisaran Romawi, ada berbagai jenis mata-mata yang masing-masing memiliki tugas khusus. Praetores adalah mata-mata militer yang bertugas di garis depan. Mereka seringkali menyamar sebagai pedagang, pengembara, atau bahkan budak untuk mengumpulkan informasi dari wilayah musuh. Spectators juga bertanggung jawab untuk memata-matai pergerakan militer lawan, memastikan bahwa Romawi selalu memiliki keunggulan taktis. Explorers mirip dengan Speculators, tetapi lebih fokus pada eksplorasi geografis dan pengintaian medan perang. Mereka memberikan laporan detail tentang kondisi geografis, rute terbaik untuk invasi, dan lokasi strategis yang dapat dimanfaatkan oleh tentara Romawi. Peran mereka sangat penting dalam memastikan kemenangan dalam perang. Frumentari awalnya adalah petugas logistik yang bertugas mengawasi distribusi makanan untuk tentara. Namun dalam perkembangannya, mereka menjadi agen rahasia yang digunakan untuk memata-matai warga sipil, pejabat daerah, dan bahkan anggota pemerintahan. Frumentari seringkali dianggap kontroversial karena mereka juga digunakan untuk menghilangkan lawan politik. Delatores adalah informan yang bekerja di dalam negeri. Mereka seringkali melaporkan aktivitas mencurigakan dari warga sipil atau pejabat yang dianggap berpotensi memberontak. Peran mereka, meskipun penting, seringkali dipandang negatif karena mereka bisa menyalahgunakan kekuasaan untuk melaporkan orang-orang yang tidak bersalah demi keuntungan pribadi. Pada periode akhir kekaisaran, muncul agentes in rebus, yang dikenal sebagai agen untuk urusan umum. Mereka adalah mata-mata multifungsi yang mengawasi segala hal, mulai dari administrasi pemerintahan hingga aktivitas militer. Mereka seringkali melaporkan langsung kepada kaisar, menjadikan mereka salah satu kelompok mata-mata paling terpercaya. Teknik penyamaran, kode, dan pesan rahasia. Mata-mata Romawi dikenal mahir dalam seni penyamaran.
Mereka sering menyamar sebagai pedagang, pengemis, atau bahkan prajurit musuh untuk menyusup ke wilayah target tanpa menimbulkan kecurigaan. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan budaya setempat menjadi kunci keberhasilan mereka dalam mengumpulkan informasi. Selain penyamaran, penggunaan kode dan pesan rahasia merupakan aspek penting dalam komunikasi mereka. Salah satu metode yang digunakan adalah steganografi, yaitu seni menyembunyikan pesan dalam objek yang tampaknya tidak berbahaya. Misalnya, pesan dapat disembunyikan dalam tulisan biasa atau objek sehari-hari sehingga tidak mencurigakan. Metode lain yang digunakan adalah kriptografi, yaitu teknik mengubah pesan asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca melalui proses enkripsi. Hanya pihak yang memiliki kunci dekripsi yang dapat mengembalikan ciphertext ke bentuk aslinya. Teknik ini memastikan bahwa pesan yang dikirim tetap rahasia dan hanya dapat dibaca oleh penerima yang dituju. Penggunaan agen ganda dalam pengumpulan informasi. Agen ganda memainkan peran krusial dalam strategi intelijen Romawi. Mereka adalah individu yang berpura-pura setia kepada satu pihak, padahal sebenarnya bekerja untuk pihak lain. Dengan menyusup ke dalam organisasi musuh, agen ganda dapat mengumpulkan informasi berharga dan bahkan menyebarkan disinformasi untuk melemahkan lawan. Penggunaan agen ganda memerlukan keterampilan manipulasi dan pemahaman mendalam tentang psikologi manusia. Mereka harus mampu membangun kepercayaan dengan kedua belah pihak dan menjaga identitas serta motif mereka tetap tersembunyi. Kegagalan dalam menjaga penyamaran dapat berakibat fatal, baik bagi agen itu sendiri maupun bagi operasi yang lebih luas. Manipulasi psikologis oleh mata-mata Romawi. Manipulasi psikologis adalah senjata ampuh dalam arsenal mata-mata Romawi. Dengan memahami motivasi, ketakutan, dan keinginan target, mereka dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku individu atau kelompok. Teknik ini mencakup penyebaran rumor untuk menimbulkan ketidakpercayaan, intimidasi untuk memaksa kerjasama, atau bahkan rayuan untuk mendapatkan informasi. Salah satu contoh manipulasi psikologis adalah penggunaan propaganda untuk membentuk opini publik. Dengan menyebarkan informasi tertentu, mata-mata dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap musuh atau kebijakan pemerintah, sehingga menciptakan dukungan atau oposisi sesuai dengan tujuan mereka. Kisah mata-mata yang mengungkap rencana pembunuhan Julius Caesar. Pada tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar, pemimpin besar Romawi, menjadi target konspirasi yang dipimpin oleh beberapa senator, termasuk Marcus Junius Brutus dan Gaius Cassius Longinus. Mereka merencanakan untuk membunuh Caesar demi memulihkan Republik Romawi. Namun rencana ini bocor berkat seorang informan yang setia kepada Caesar. Menurut catatan sejarah, istri Caesar, Calpurnia, menerima peringatan melalui mimpi buruk tentang bahaya yang mengancam suaminya. Selain itu, seorang senator bernama Artemidorus menulis surat kepada Caesar yang mengungkapkan detail rencana pembunuhan tersebut. Sayangnya, meskipun peringatan ini sampai ke tangan Caesar, dia mengabaikannya dan tetap menghadiri pertemuan Senat pada Days of March, di mana dia akhirnya dibunuh. Mata-mata yang menyusup ke Kekaisaran Parthia dan mengungkap rahasianya. Kekaisaran Parthia yang terletak di wilayah Iran modern merupakan rival abadi Kekaisaran Romawi. Posisinya dan kekayaannya membuat kekaisaran ini hampir tidak tertandingi. Untuk menghadapi ancaman ini, Romawi mengirim mata-mata untuk menyusup ke dalam Kekaisaran Parthia. Mereka berperan sebagai pedagang, utusan, atau bahkan tentara bayaran untuk mengumpulkan informasi tentang kekuatan militer, strategi, dan politik internal Parthia. Informasi yang dikumpulkan oleh para mata-mata ini sangat berharga bagi Romawi dalam merencanakan kampanye militer dan diplomasi mereka terhadap Parthia. Jaringan mata-mata yang membantu Romawi menaklukkan Galia Perang. Galia 550 sebelum Masehi adalah serangkaian kampanye militer yang dipimpin oleh Julius Caesar melawan berbagai suku Galia. Perang ini terjadi di wilayah yang kini menjadi bagian dari Prancis, Belgia, dan Swiss modern. Selama kampanye ini, Caesar memanfaatkan jaringan mata-mata dan informan lokal untuk mendapatkan intelijen tentang pergerakan dan rencana suku-suku Galia. Salah satu tokoh penting dalam perlawanan bangsa Galia terhadap penaklukan Romawi adalah Vercingetorix, seorang pangeran dari Arverni dan pemimpin perang yang tangguh. Dia berhasil menyatukan suku-suku Galia di bawah panji perlawanan mereka, memimpin mereka dalam pertempuran-pertempuran epik melawan tentara Romawi yang dipimpin oleh Julius Caesar.
Dengan memanfaatkan informasi dari mata-mata, Caesar dapat merencanakan serangan yang efektif dan mengeksploitasi kelemahan musuh. Salah satu pertempuran paling terkenal dalam Perang Gallia adalah pengepungan Alesia, di mana Caesar berhasil mengepung kota tersebut dan memaksa Vercingetorix menyerah. Kemenangan ini menandai berakhirnya kemerdekaan suku-suku Gallia dan memperluas kendali Romawi atas sebagian besar Eropa Barat. Kegiatan spionase Virais memainkan peran penting dalam ekspansi dan stabilitas Kekaisaran Romawi. Melalui jaringan mata-mata yang luas, Romawi mampu mengumpulkan informasi vital tentang musuh-musuh mereka, memungkinkan perencanaan strategi militer yang efektif dan diplomasi yang cerdas. Namun, seiring waktu, ketergantungan pada spionase juga membawa tantangan. Informasi yang salah atau manipulatif dapat menyebabkan keputusan yang keliru, sementara pengkhianatan dari dalam jaringan mata-mata dapat melemahkan kekaisaran. Selain itu, penggunaan spionase untuk menekan perbedaan pendapat dan memata-matai warga negara sendiri menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakstabilan internal yang berkontribusi pada kemunduran kekaisaran. Banyak teknik spionase yang dikembangkan oleh Romawi menjadi dasar bagi praktik intelijen modern. Penggunaan sandi, pesan rahasia, dan agen ganda adalah beberapa metode yang masih relevan hingga saat ini. Selain itu, konsep pengawasan terhadap populasi dan infiltrasi ke dalam organisasi musuh merupakan strategi yang diadaptasi oleh badan intelijen kontemporer. Dalam masyarakat Romawi, mata-mata tidak hanya beroperasi di medan perang, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Mereka digunakan untuk memantau warga negara, mengawasi aktivitas politik, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan kekaisaran. Peran ini seringkali menciptakan suasana ketakutan dan ketidakpercayaan di antara penduduk. Selain itu, mata-mata juga berfungsi sebagai alat propaganda, menyebarkan informasi yang mendukung rezim dan mendiskreditkan lawan politik. Dengan demikian, mereka memainkan peran penting dalam mempertahankan kekuasaan dan stabilitas politik. Kaisaran Romawi sering menggunakan mata-mata untuk mengawasi warga negara dan menekan perbedaan pendapat. Praktik ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah pemberontakan. Namun, tindakan semacam itu juga menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat, yang pada akhir dapat merusak kohesi sosial dan legitimasi pemerintah. Pengawasan yang ketat terhadap warga negara juga membatasi kebebasan individu dan menghambat inovasi serta ekspresi budaya. Dalam jangka panjang, penindasan semacam ini dapat menyebabkan ketidakpuasan yang meluas dan berkontribusi pada keruntuhan kekaisaran. Mata-mata Romawi seringkali dihadapkan pada dilema etis dalam menjalankan tugas mereka. Mereka harus menyeimbangkan antara loyalitas kepada negara dan moralitas pribadi, terutama ketika tugas mereka melibatkan pengkhianatan, manipulasi, atau bahkan pembunuhan. Selain itu, penggunaan metode yang meragukan secara etis, seperti penyiksaan untuk mendapatkan informasi, menimbulkan pertanyaan tentang batasan moral dalam praktik spionase. Dilema semacam ini tidak hanya mempengaruhi individu mata-mata, tetapi juga mencerminkan tantangan etis yang dihadapi oleh negara dalam upaya mempertahankan kekuasaan dan keamanan. Kisah mata-mata Romawi mencerminkan kompleksitas dan pentingnya intelijen dalam sejarah manusia. Dari peran mereka dalam ekspansi kekaisaran hingga upaya mempertahankan stabilitas internal, mata-mata menjadi bagian tak terpisahkan dari mesin politik dan militer Romawi. Meskipun mereka tidak dapat mencegah kejatuhan kekaisaran, warisan mereka terus mempengaruhi praktik intelijen hingga hari ini.